Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan membahas materi tentang perubahan karakteristik daripada hasil pertanian. Ini ada kaitannya dengan ke arah pengolahan primer daripada komoditas-komoditas pertanian setelah dipanen. Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua, yaitu terampil dalam memanfaatkan sarana dan prasarana dalam penanganan bahan hasil pertanian. Jadi kita terampil. Kemudian selain terampil dalam memanfaatkan sarana dan prasarana, kita juga diharapkan terampil dalam penanganan daripada bahan hasil pertanian itu. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan materi kali ini. Nah, berkaitan dengan tujuan dari pembelajaran dan judul materi kita hari ini, maka ada 5 subpokok bahasan kita pada hari ini, yaitu yang pertama, kita akan bahas tentang pendinginan, kemudian kita akan membahas tentang fermentasi dan refermentasi, dan yang ketiga, pengemasan dan pengepakan, kemudian pengangkutan, dan yang terakhir itu adalah penyimpanan dan penggudangan. Baik, ya, kita akan masuk ke subpokok bahasan yang pertama, itu adalah tentang pendinginan. Nah, berbicara tentang pendinginan, maka pendinginan ini adalah merupakan teknologi pengawetan pangan ya yang didasarkan pada pengambilan panas dari bahan, yang mana artinya bahwa kita mengeluarkan panas dari bahan itu. Maka pendinginan ini adalah proses daripada pengawetan. Kenapa pengawetan? Agar bahan pangan itu bisa punya daya simpan yang lebih cukup lama daripada jika tidak terjadi proses pendinginan. Nah, pendinginan itu sendiri merupakan salah satu penanganan pasca panen yang bertujuan untuk mencegah kerusakan hasil pertanian baik oleh bakteri dan mikroorganisme lainnya. Nah, selama ini kan kita tahu, kemarin-kemarin kita sudah bahas tentang salah satu kerusakan-kerusakan daripada hasil pertanian. Salah satunya itu disebabkan oleh bakteri dan mikroorganisme. Nah, pendinginan ini selain merupakan pengawetan pangan yang didasarkan pada pengambilan panas, maka dia adalah juga salah satu penanganan pasca panen yang bertujuan untuk mencegah kerusakan hasil pertanian oleh bakteri dan mikroorganisme perusak daripada komoditas hasil pertanian. Nah, kerusakan yang terjadi oleh bakteri itu akan terjadi lebih cepat atau sangat cepat apabila lingkungan tumbuhnya itu dan dia tempat berkembangnya itu sangat mendukung dari suhu lingkungan. Nah, itu adalah salah satu faktor. Nah, sehingga ketika kita melakukan perubahan kondisi lingkungan, contohnya dengan menurunkan atau menghentikan laju kerusakan pertanian, maka pendinginan itu adalah merupakan salah satu solusi untuk mengurangi kerusakan hasil pertanian itu disebabkan oleh faktor suhu. Karena suhu itu berbanding lurus dengan kerusakan, gitu. Maka untuk mengurangi kerusakan, suhu kita perlu perlambat atau kita kurangi atau terjadi penurunan suhu. Itulah pendinginan. Jadi istilah dari pendinginan ini sebenarnya adalah terkaitan dengan suhu. Karena kenapa? Suhu itu ada kaitannya dengan perkembangan mikroorganisme dan bakteri yang menyebabkan kerusakan pada bahan pangan. Gitu ya. Nah, yang berikutnya kita bahas, kalau kita berbicara pendinginan dalam katanya merupakan salah satu solusi dalam proses penanganan pasca panen, sehingga pasti ada tujuannya. Tujuan pendinginan itu apa? Yang pertama, memperlambat reaksi biokimia. Nah, kenapa memperlambat reaksi biokimia? Ketika reaksi biokimia itu berjalan, ya, terus menerus atau semakin cepat, maka biasanya juga itu akan mempercepat daripada kerusakan bahan hasil pertanian itu sendiri, ya. Atau ketika terjadi reaksi biokimia dan mendukung daripada tumbuhnya atau berkembangnya mikroba atau bakteri perusak tadi, maka bahan hasil pertanian itu semakin cepat rusak.
Nah, yang kedua, menghambat pertumbuhan mikroba. Ini sudah jelas sekali. Terkaitan dengan apa cara menghambatnya? Dengan cara menghambat atau menurunkan suhu atau di bawah daripada suhu optimum untuk bakteri ataupun mikroorganisme itu tumbuh. Nah, yang ketiga, menghambat respirasi. Kenapa respirasi? Karena kita tahu bersama sudah dari pertemuan awal hingga hari ini, kita tahu kenapa salah satu penyebab bahan hasil pertanian itu cepat rusak. Karena ketika setelah dipanen, itu bahan hasil pertanian tetap melakukan metabolisme atau tetap hidup ibaratnya. Dengan cara apa? Dia tetap melakukan respirasi dan transpirasi. Nah, kalau berbicara respirasi, semakin tinggi proses respirasinya, maka suatu suatu komoditi hasil pertanian atau bahan hasil pertanian kita itu akan semakin cepat rusak. Nah, yang terakhir, memperpanjang daya simpan tentu saja. Karena tadi sudah dari definisi bahwa pengawetan dengan cara intinya adalah penurunan suhu atau penghilangan ya. Tadi kita sudah bahas sedikit yaitu pengurangan daripada penurunan suhu ya. Jadi memperpanjang daya simpan karena apa? Kita bisa mengawetkan, tapi belum tentu juga setiap komoditas itu punya ambangnya ya. Jadi belum tentu setiap komoditas dengan yang didinginkan maka dia semakin lama penyimpanan, tapi ada juga yang punya batas. Nah, kemudian keuntungan pendinginan dan pembekuan itu adalah perubahan karakteristik produk seperti warna, aromanya, rasanya, tekstur atau penampakan pada beberapa komoditi yang kita lakukan dengan cara pengawetan dengan penanganan melalui pendinginan. Itu kita biasanya tujuannya itu adalah bagaimana mengurangi perubahan atau meminimalisir atau meminimumkan perubahan karakteristik dari sifat-sifat karakteristik organoleptik atau sensoris daripada komoditas hasil pertanian itu, baik warna, aroma. Ini biasanya nampak dari tujuan daripada pendinginan maupun pembekuan. Nah, metode pendinginan dan metode pendinginan produk daripada pangan itu ada dua ya, penyimpanan dingin, kemudian penyimpanan beku. Nah, kalau berbicara tentang penyimpanan dingin itu adalah proses penyimpanan hasil pertanian atau komoditi pertanian pada suhu sekitar suhu titik beku air itu antara 0 sampai beberapa 0 derajat Celcius di atasnya. Nah, jadi ada batasnya. Nah, ketika terjadi penurunan suhu menjadi sekitar beberapa derajat Celcius, ini akan menghambat aktivitas mikroorganisme. Ini di penyimpanan dingin. Nah, selain itu, reaksi kimia dan reaksi biokimia yang terjadi pada produk yang merupakan proses perombakan jaringan hasil pertanian akan diperlambat. Nah, dengan tadi di penyimpanan dingin diharapkan segala reaksi-reaksi kimia, reaksi biokimia, enzim yang akan mempengaruhi pada produk itu mengalami kerusakan, itu diperlambat dengan cara jaringannya itu dirombak sehingga si pertanian itu bisa lebih lambat daya simpannya atau lebih lama kerusakannya. Nah, berbicara tentang laju perusakan di penyimpanan dingin, laju perusakan jaringan akibat reaksi fisiologis pembusukan itu adalah sebenarnya aktivitas dari bakteri. Ya, jadi ada peran bakteri selain akibat reaksi fisiologis dan pembusukan itu bukan cuma dari fisiologis tapi ada juga aktivitas dari bakteri. Nah, penyimpanan dingin ini biasanya digunakan untuk pengawetan hasil pertanian untuk jangka pendek berkisar antara beberapa jam saja sampai beberapa hari. Jadi ada interval waktu. Ya. Kita bisa penyimpanan dingin ini kita bisa lakukan dengan menggunakan es batu, kemudian menggunakan mesin pendingin atau kulkas, kemudian refrigerator atau suhu yang dingin di suhu ruang yang dingin. Nah, yang mana pada penyimpanan suhu dingin ini harus disesuaikan dengan kebutuhan hasil pertanian yang akan diinginkan sehingga hasil pertanian itu disesuaikan dengan tujuannya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, penyimpanan beku. Penyimpanan beku itu merupakan penyimpanan pada hasil pertanian juga
yang suhunya jauh di bawah titik didih air. Nah, berbeda dia dengan tadi penyimpanan dingin. Ya, pada penyimpanan buku, kalau pada penyimpanan dingin dia hanya bisa mengawetkannya itu dalam jangka pendek karena ada interval. Tapi kalau penyimpanan buku ini bisa dalam waktu relatif yang lebih lama intervalnya dibanding dengan penyimpanan dingin. Kenapa? Karena disebabkan oleh suhu sekitar di bawah minus 10 derajat Celcius, yang mana itu adalah batas bagi mikroorganisme untuk hidup dan tidak tahan panas, serta beberapa jamur dan kapang yang sangat-sangat akan lambat tumbuhnya jika pada suhu minus 15 sampai dengan minus 18 derajat Celcius. Gitu. Nah, pembukuan ini juga sebenarnya tujuannya adalah menyebabkan air itu akan terikat sehingga tidak dapat lagi air yang ada di kandungan bahan pangan itu digunakan oleh mikroorganisme itu sebagai sumber kehidupan. Seperti itu intinya. Nah, selama proses pendinginan juga sebenarnya terjadi perubahan fisikokimia dan mikrobiologis yang dapat mengakibatkan perubahan sifat sensoris produk. Ya. Jadi tidak ada beberapa perubahan, umpamanya pada buah-buahan dan sayur-sayuran yang disimpan juga pada suhu dingin seperti tomat ataupun apa yang dia lama-kelamaan ketika disimpan di suhu cukup dingin atau di mesin pendingin kulkas, dia akan terjadi namanya proses chilling injuring atau kristal-kristal es yang terbentuk dan menyebabkan kualitas daripada sayuran dan buah-buahan tadi, contoh tomat, itu sudah mulai menurun kualitasnya. Nah, ini pengelompokan bahan dan produk pangan itu berdasarkan suhu pendinginan. Untuk suhu minus 1 sampai 1 derajat Celcius itu apa saja? Ikan segar, daging. Untuk suhu 0 sampai 5 itu ada susu, daging kaleng, krim, yogurt, pesa, produk pizza, produk roti, dan lain-lain. Nah, untuk suhu 0 sampai 8 derajat kita bisa menyimpan mentega, margarin, keju, dan ikan olahan, dan lain-lain. Jadi ada suhunya. Nah, pendinginan itu sebenarnya kita juga bisa melakukan kombinasi dengan komposisi atmosfer dengan mengontrol atmosfer. Ini sudah cukup banyak penelitian, dan juga pendinginan itu mencegah pertumbuhan daripada mikroba mesofilik yang bisa hidup pada suhu 10 sampai 40 derajat Celcius dan termofilik suhu 35 sampai 55 derajat Celcius. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi daya simpan produk pangan selama pendinginan? Ini ya, yang pertama itu jenis dan varietasnya. Setiap jenis dan varietas atau jenis komoditis itu pasti akan berbeda. Ya, ada yang harus pada suhu sekian. Tadi seperti yang dijelaskan ada dari minus 1 sampai 1 derajat, itu ada daging atau apa, kemudian yang mulai dari sampai derajat Celcius ada roti di suhu berapa yang disimpan, itu adalah jenisnya ya. Nah, tingkat kematangan buah atau sayur-sayuran atau komoditi yang kita simpan itu juga akan berpengaruh daripada daya simpan. Nah, kemudian yang ketiga, kondisi pemanenan. Kalau berbicara kondisi pemanenan, ini ada kaitannya dengan umpamanya ketika kita memanen, apakah terjadi kerusakan mekanik, ya, ataukah sudah ada kontaminasi mikroba dan tingkat kematangannya. Nah, ini juga akan berpengaruh pada penyimpanan atau daya simpan produk pangan selama pendinginan. Suhu dan kelembaban relatif sudah sangat jelas sekali berpengaruh pada daya simpan produk pangan selama pendinginan. Jadi ini beberapa faktor, ada 5 ya. Nah, kalau berbicara perubahan selama pendinginan, yang pertama kalau berbicara tentang perubahan karakteristik sensorik, itu pasti akan terjadi perubahan lama-kelamaan itu warna, kandungan airnya atau kadar air, aromanya, cita rasa. Nah, kalau berbicara kimiawi, ini juga ada masuk di sini pematangan yang tidak sempurna, kemudian pembentukan aroma dan cita rasa yang tidak diinginkan akibat perubahan fisikokimia atau kandungan kimia daripada bahan hasil pertanian yang kita simpan melalui proses pendinginan. Nah, perubahan mikrobiologis selama pendinginan, mikroba pertumbuhannya akan dihambat
tetapi tetap bertahan dalam produk sehingga menyebabkan kebusukan. Nah, pembusukannya bisa dilihat dari mana? Perubahan warna, pembentukan pigmen, pembentukan gas, kekeruhan, ya. Gitu ada chilling injury, itu juga masuk daripada perubahan karakteristik sensorik dan kimiawi yang ada selama pendinginan. Nah, ini aspek keamanan. Pada suhu 4 derajat Celcius, pendinginan itu dapat membunuh atau mencegah pertumbuhan mikroba patogen yang sangat mikroba patogen itu adalah mikroba yang berbahaya, dan pembentukan toksin atau racun yang bisa kita hambat atau cegah dengan melalui pendinginan atau penurunan suhu atau suhu yang rendah. Nah, yang mana juga ada sebagian mikroba patogen seperti Salmonella, Clostridium, Staphylococcus, dan Campylobacter, itu dia biasa hidup di bawah 5 derajat, tidak bisa dapat tumbuh di bawah suhu 5 derajat Celcius. Jadi ini tujuannya, sehingga ketika kita menyimpan di bawah 5 derajat Celcius, tujuannya kita adalah bakteri patogen ini, Salmonella, Clostridium, Staphylococcus, sampai Campylobacter tidak bisa tumbuh. Nah, ada juga mikroba patogen yang bisa yang dapat tumbuh 3 sampai 5 derajat Celcius, 3 sampai 5 derajat Celcius seperti Clostridium botulinum dan Bacillus cereus. Ini juga berarti kita harus menyimpan pendinginannya harus di bawah suhu itu, ya. Nah, fermentasi. Berbicara tentang fermentasi, kita berbicara sekarang tentang fermentasi dan refermentasi. Nah, refermentasi, kita bicara dulu tentang fermentasi. Fermentasi itu merupakan cara memproduksi berbagai produk yang menggunakan biakan mikroba. Jadi fermentasi itu sebenarnya adalah kunci utamanya, ya, keberhasilannya juga itu dipengaruhi oleh mikroba yang membantu. Melalui apa? Melalui aktivitas metabolismenya secara aerob ataupun anaerob. Tapi umumnya fermentasi secara anaerob kebanyakan, ya. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa fermentasi itu adalah suatu teknik kuno untuk tujuan pengawetan makanan yang dilakukan secara alami tapi dengan bantuan mikroba. Lagi-lagi ternyata mikroba, berarti mikroba adalah kuncinya. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa fermentasi itu adalah proses alami ketika mikroorganisme, dalam hal ini kalau kalian sering dengar ragi, seperti ragi dan bakteri, itu dia akan mengubah karbohidrat. Nah, karbohidrat atau yang menjadi sumber energi, ya, nah ini diubah oleh si mikroba ini atau bakteri yang membantu fermentasi ini, dia akan ubah menjadi alkohol atau asam, sehingga biasanya hasil produk-produk daripada fermentasi, contoh tape ya, biasa mengeluarkan bau yang khas atau berbau seperti asam gitu ya. Jadi itu adalah hasil daripada perombakan keberhasilan yang dilakukan oleh mikroorganisme merombak karbohidrat menjadi yang lebih sederhana, ya, dari pati. Karbohidrat di sini yang diubah adalah pati dan gula. Yang mana kenapa pati dan gula? Karena itu juga adalah sumber energinya untuk dia hidup. Dia jadikan apa? Menjadi alkohol atau asam. Nah, hasil fermentasi itu tergantung pada substratnya, mikroba, lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan metabolisme mikroba. Nah, makanan hasil fermentasi itu cukup banyak. Ada tempe, ada roti, ada kecap, tauco, oncom, terasi, ya, keju, yogurt, anggur, brem, dan lain-lain. Itu tape salah satunya juga, itu adalah contoh-contoh daripada hasil fermentasi yang membutuhkan daripada bantuan mikroba yang akan merombak tadi itu karbohidrat untuk sumber hidupnya juga mikroba. Karena mikroba itu makhluk hidup ya, karena dia butuh juga energi. Ya. Nah, apa sih manfaat dengan ditemukannya proses fermentasi? Tanpa melalui proses fermentasi, makanan dan minuman seperti tempe, roti, anggur, yogurt, tape itu tidak akan dapat dibuat. Ya, kita tidak akan bisa buat.
Dan dengan adanya proses fermentasi itu sendiri, makanan atau minuman yang kita buat tadi atau tercipta itu dapat mempunyai beberapa kelebihan. Ya, antaranya dapat menghilangkan atau mengurangi zat anti nutrisi. Kemudian dapat meningkatkan kandungan nutrisi. Ya, yang pertama dapat menghilangkan atau mengurangi zat anti nutrisi. Dalam hal ini adalah yang zat-zat yang bersifat ini ya, tidak memberikan nutrisi terutama bagi tubuh. Kemudian dapat meningkatkan kandungan nutrisi dalam tubuh kita. Kemudian dapat meningkatkan kecernaan berhubungan dengan saluran pencernaan. 4. Dapat menaikkan tingkat kesehatan sehingga lebih menyehatkan. Dapat meningkatkan waktu simpan, tahan lama, awet. Karena memang fermentasi itu tujuannya juga merupakan salah satu proses pengawetan. Gitu. 6. Memiliki nilai jual lebih tinggi. Nah, memiliki nilai jual tinggi, contoh coklat yang difermentasi. Itu kenapa nilai jualnya lebih tinggi? Karena manfaat dari proses fermentasi pada biji kakao itu memberikan kelebihan. Dalam hal apa? Dalam hal dari segi aroma yang diciptakan, kemudian tekstur daripada biji, keseragaman biji, itu adalah kelebihan-kelebihan daripada biji kakao yang difermentasi. Karena memang coklat yang kakao, produk yang kita akan hasilkan menjadi coklat, itu yang kita harapkan adalah memiliki cita rasa. Salah satunya adalah cita rasa dan aroma yang khas, yang sangat enak, ya itu. Maka fermentasi menjadi kuncinya juga sebenarnya. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi fermentasi? Ya, yang pertama itu ada substrat, ya, atau medium. Kenapa substrat? Karena mikroba itu membutuhkan substrat atau media untuk kehidupannya. Sebagai apa? Sebagai sumber karbon dan sumber energi, karena dia akan merubah karbohidrat tadi. Nah, pada proses fermentasi, fermen atau enzim itu dapat mengubah substrat menjadi bahan lain dan dengan begitu memberikan keuntungan, dalam hal ini apa? Memberikan energi bagi hasil tadi pangan hasil fermentasi. Jadi itu pentingnya substrat. Substrat ini adalah tempat bagi mikroba ya untuk hidup. Nah, kalau inokulum, kenapa inokulum faktor yang mempengaruhi fermentasi atau starter? Inokulum itu merupakan mikroorganisme yang diinokulasikan ke dalam medium fermentasi, yang dimasukkan atau yang dihidupkan ke dalam yang menjadi medium fermentasi, umpamanya tape, ubi ya, atau beras yang untuk dibuat tape, maka itu adalah mediumnya, tapi mikroorganisme itu yang dimasukkan itu namanya inokulumnya menjadi ini. Nah, kalau bicara inokulum, kita akan berbicara tentang konsentrasi inokulum. Konsentrasi inokulum yang terlibat di dalam fermentasi itu sangat mempengaruhi daripada efektivitas hasil produk fermentasi itu sendiri. Kenapa? Jika konsentrasi inokulum yang digunakan itu terlalu sedikit, maka proses fermentasi itu akan berjalan dengan lambat. Sedangkan ketika atau jika konsentrasi inokulum yang terlalu banyak, itu akan terjadi apa? Akan terjadi persaingan pengambilan nutrisi. Ya, jadi mikroorganisme itu malah akan menjadi bersaing dalam mengambil nutrisi untuk kehidupannya, sehingga akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan mikroorganisme. Yang ketiga, suhu. Kenapa suhu? Jika suhu terlalu rendah, maka fermentasi itu akan berlangsung secara lambat. Sebaliknya, jika suhu itu terlalu tinggi, contoh Saccharomyces cerevisiae itu akan mati. Kalau dia mati, mikroba itu atau tidak hidup, maka jelas proses fermentasi itu tidak akan berlangsung. Gitu, karena pada beberapa mikroba itu punya batas
suhu untuk kehidupan mereka. Ya, gitu. Kemudian derajat keasaman atau pH. Kenapa? Karena dalam fermentasi pH ini atau keasaman ini merupakan variabel atau parameter daripada melihat pertumbuhan mikroorganisme. Karena mikroorganisme itu sebenarnya juga hanya dapat tumbuh pada beberapa kisaran pH tertentu. Ya, umumnya itu mikroba dapat hidup pada kisaran pH 3 sampai 6. Ya, tapi ada juga yang bisa hidup pH di atas 8 atau yang sampai 8, ada yang sampai 8,5 ya. Itu ada yang disebut mikroba acidofilik, itu bisa hidup pada pH 2 sampai 5, mesofilik itu hidup pada pH 5,5 sampai 8. Alkalifilik itu 8,4 sampai 9,5. Itu adalah mikroba yang bisa hidup pada kisaran pH tertentu. Nah, yang kelima, aerasi oksigen atau berkaitan dengan jumlah atau kondisi daripada oksigen. Kenapa? Kalau berbicara oksigen, di sini kita akan berbicara tersedianya oksigen itu akan mempengaruhi jenis mikroba yang dapat tumbuh. Nah, tapi kalau pada fermentasi yang bersifat anaerob yang menghasilkan nanti etanol, maka oksigen ini tidak ada pengaruh ya. Gitu. Tapi kalau pada yang proses yang membutuhkan oksigen, jika udara terlalu banyak, maka mikroba hanya akan bekerja untuk memperbanyak jumlah sel sehingga jumlah etanol yang dihasilkan itu sedikit gitu. Kelembaban. Kalau berbicara kelembaban, kita akan berbicara tentang RH atau kelembaban nisbi atau kelembaban relatif. Biasanya bakteri itu bisa hidup atau toleran hidup pada kisaran 85% kelembaban relatif. Ya. Itu kelembaban relatif yang ada atau kandungan air yang terdapat di udara, ya, gitu. Kemudian kalau berbicara tentang lama proses fermentasi, semakin lama proses fermentasi, maka semakin banyak juga jumlah mikroba yang dihasilkan dan semakin banyak yang produksi etanolnya juga semakin tinggi. Tapi proses ini akan terhenti jika kadar etanol sudah meningkat dan sampai tidak dapat ditolerir lagi oleh sel-sel bakteri-bakteri tadi, entah itu dari golongan kamir, kapang, ya. Kenapa? Dengan tingginya kandungan etanol itu akan menghambat daripada pertumbuhan mikroba. Ya. Hanya saja beda bagi mikroba yang memang toleran terhadap alkohol, gitu, dia masih bisa hidup. Nah, biasanya proses fermentasi ini paling baik itu adalah 2-3 hari, atau yang paling optimum itu adalah selama 72 jam atau 3 hari. Kalau kakao biasanya ada yang sudah meniti sampai 4-5 hari. Tapi kalau sudah lewat dari 5 hari biasanya itu akan berpengaruh daripada karakteristik sensorik daripada biji kakao itu sendiri, umpamanya bau atau berjamur atau apa, itu adalah pengaruhnya, sehingga lama fermentasi ini juga akan berpengaruh. Kita berbicara tentang berikutnya refermentasi. Refermentasi itu adalah kenapa refermentasi itu merupakan salah satu alternatif untuk memperbaiki kualitas biji kakao yang masih di bawah atau yang tidak terfermentasi atau yang sudah terfermentasi tapi belum optimum. Ini adalah prefermentasi maksudnya. Kalau di bahasa Inggris kan re ini biasanya kembali pekerjaan yang diulangi. Jadi prefermentasi ini adalah memfermentasi kembali, karena sebenarnya kunci utama daripada keberhasilan mutu atau baiknya mutu biji kakao itu ditentukan oleh proses fermentasi pada biji kakao itu sendiri. Nah, gitu. Kenapa? Karena ternyata kakao yang belum melalui proses refermentasi atau fermentasi itu masih
punya kemungkinan bisa baik mutunya karena apa? Cukup banyak substrat atau media untuk tumbuhnya daripada mikroorganisme. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita ke pembahasan yang berikutnya. Tadi kita sudah bahas tentang pendinginan, kemudian fermentasi dan refermentasi. Sekarang kita bahas tentang pengemasan dan pengepakan. Kita bahas dulu definisi kemasan pangan. Kalau berbicara tentang kemasan pangan, menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang pangan, kemasan pangan itu adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan baik yang bersentuhan langsung dengan pangan ataupun tidak. Jadi kemasan itu adalah wadah atau ya dia membungkus, namanya kemasan yang menutupi pangan itu. Nah, kalau kita berbicara pengemasan, di sini ada yang mengatakan bahwa pengemasan itu adalah pembungkusan atau pemwadahan atau pengepakan, ya, proses pengepakan gitu. Pengepakan ini adalah kata kerjanya, sedangkan kemasan itu adalah kata bendanya, produknya. Kemudian yang kedua, dengan pengemasan itu membantu mencegah atau mengurangi kerusakan. Ya, kenapa? Karena melindungi dari bahaya pencemaran ataupun gangguan fisik atau kerusakan karena mekanik, baik itu gesekan, benturan atau getaran. Nah, kemudian ada juga mengatakan bahwa dengan pengemasan atau pengepakan, kita bisa menempatkan suatu produk agar mempunyai bentuk yang memudahkan dalam penyimpanan ataupun pengangkutan dan akhirnya ke distribusi ke pemasaran. Dari segi promosi juga ternyata kemasan itu ada punya nilai tersendiri, ada nilai tambah. Kenapa? Dia daya tarik bagi pembeli. Jadi semakin menarik kemasannya, semakin menarik pengepakannya, biasanya menjadi nilai tambah tersendiri bagi produk yang dihasilkan atau yang diolah seperti itu. sehingga fungsi pengemasan itu adalah sebagai wadah apa pada saat penyimpanan, kemudian pada saat kita menata atau ini di gudang atau penyimpanan, kemudian juga sebagai wadah atau tempat pada saat kita mentransportasi atau pada saat transportasi atau distribusi, ya, seperti itu. Ada juga mengatakan bahwa memberi proteksi, ya, perlindungan. Dengan proteksi, maka dengan melindungi, maka bisa memperpanjang daya tahan pangan agar terhindar dari kerusakan-kerusakan yang kita sudah pelajari, fisik, secara mekanikal ataupun melalui fisiologis lingkungan, kemudian kimiawi ataupun biologi karena pengaruh mikroba atau kapang. Nah, yang terakhir sebagai media promosi dan informasi, karena memang dengan pengemasan dan pengepakan bisa menjadi nilai tambah tersendiri dan menjadi sumber informasi bahwa oh, kalau umpamanya produk ini ciri khasnya adalah kemasannya bentuknya seperti ini. Itu adalah contoh sebagai media promosi. Nah, kalau kita berbicara tentang klasifikasi kemasan, di sini ada mulai dibagi 3 pada umumnya sebenarnya, ya. Ada yang primary packing, itu adalah kemasan yang utama atau memang sudah itu pengemasannya, produknya, kemasan yang menjadi utama. Kemudian ada yang secondary packing, maksudnya kemasan setelah daripada kemasan utama, dia lebih melindungi lagi. Ada yang untuk mungkin dibutuhkan secondary packing ini untuk memudahkan penyimpanan, untuk memudahkan pada saat pengangkutan, penataan, ini adalah secondary. Nah, transit packing ini juga ada kaitannya dengan transit ini, penambahan lagi wadah agar betul-betul bisa produk itu terjamin tidak terjadi kerusakan-kerusakan yang tidak diharapkan. Ini biasanya kalau transit packing ini ketika mau distribusi cukup jauh, ya, agar tidak cepat rusak produk yang dikemas itu, sehingga betul-betul ditambah lagi produk packingannya atau
untuk yang perlu perjalanan jauh atau sampai transportasi jauh, transit atau yang disebut transit packaging ini diperlukan. Nah, kalau klasifikasi kemasan berdasarkan daripada frekuensi pemakaian diklasifikasikan dari 3. Ada kemasan sekali pakai atau disposable, ya, seperti contoh ini langsung dipakai, setelah 1 kali pakai itu langsung dibuang, seperti plastik untuk es, pembungkus permen atau pembungkus dari daun. Ketika kita pakai atau setelah digunakan itu langsung dibuang, hanya 1 kali, tidak digunakan lagi. Yang kedua, kemasan yang dapat dipakai berulang kali atau multi trip, seperti botol minuman kah atau botol kecap, yang biasanya kemasannya itu masih bisa kita pakai dan biasanya ada dijual dalam bentuk refill, umpamanya kayak kecap. Sekarang kan ada refillnya, sehingga botolnya itu bermanfaat, tidak perlu dibuang lagi. Seperti itu, lebih hemat ibaratnya kalau buat ibu-ibu. Nah, yang ketiga, kemasan yang tidak dibuang atau semi disposable. Nah, wadah ini itu biasanya digunakan untuk kepentingan lain di rumah konsumen, ya, seperti kaleng bekas susu kah, digunakan untuk jadi pot bunga atau botol aqua umpamanya bisa dijadikan hiasan apa gitu, bunga gantung kata apa, itu adalah contoh-contoh daripada kemasan yang tidak dibuang tapi digunakan untuk kepentingan lain. Nah, ini sangat penting untuk mendukung program pemerintah dalam hal kelestarian lingkungan. Nah, ada juga kalau berdasarkan struktur sistem kemas, ini tadi sudah kita bahas sedikit. Kemasan primer, ada kemasan sekunder, ada kemasan tersier atau kuartener. Nah, kalau kemasan primer ini adalah memang bahan kemasannya itu langsung mewadahi bahan pangan. Contoh kaleng susu, bungkusan tempe umpamanya atau botol minuman. Itu adalah kemasan primer karena memang kemasannya itu langsung mewadahi atau melindungi bahan pangan itu. Nah, kalau kemasan sekunder ini fungsi utamanya itu melindungi kelompok kemasan lain, seperti kita menggunakan karton kayak tadi ya, atau kertas karton untuk wadah kaleng susu atau keranjang tempe, ini melindungi lagi daripada kemasan primer. Nah, kalau kemasan tersier atau kuartener ini diperlukan lagi jika pengemasan setelah primer dan sekunder. Umumnya digunakan sebagai pelindung selama pengangkutan. Tadi yang Ibu sebutkan itu adalah transit packaging. Ini kalau yang memerlukan perlindungan ketika dalam hal pendistribusian atau ketika pengangkutan ke lokasi penjualan atau pemasaran. Kalau berdasarkan sifat kekakuan bahan kemas, di sini ada kemasan fleksibel, ada kemasan kaku, ada kemasan semi kaku. Nah, kalau berbicara kemasan fleksibel, ini berarti tentu lentur ya, tidak ada retak atau patah seperti contohnya plastik, kertas, aluminium foil. Kalau kemasan kaku tentu bersifat keras, tidak tahan lentur, patah bila dibengkokkan. Ini seperti kayu, logam, ya, yang memang lebih tebal daripada kemasan fleksibel. Dan yang ketiga, kemasan semi kaku atau semi fleksibel. Ini bahan kemas yang memiliki sifat perpaduan antara kemasan fleksibel dan kemasan kaku. Botol plastik umpamanya atau wadah bahan yang berbentuk pasta. Seperti itu. Ada juga yang berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan. Ada kemasan hermetis. Ini tidak dapat dilalui oleh gas, udara maupun uap air. Ya. Baik juga tidak dapat dilalui mikroba dan debu. Ini contoh kaleng dan botol gelas. Ada yang kemasan tahan cahaya seperti logam, kertas, aluminium foil. Ini untuk bahan-bahan pangan yang mengandung lemak dan vitamin yang tinggi. Terus yang terakhir, yang ketiga, kemasan tahan suhu tinggi. Ini diperlukan untuk pada saat proses pemanasan, sterilisasi atau pasteurisasi yang memerlukan suhu tinggi. Ini contohnya pada gelas atau logam yang memang cukup tahan pada suhu tinggi. Ada yang kesiapan pakai, wadah siap rakit atau wadah lipatan.
Ini berdasarkan sifat kesiapan pakai. Nah, kalau kita berbicara selanjutnya pengangkutan. Berbicara pengangkutan itu sendiri adalah sebagai dia mengatakan pengangkutan umumnya diartikan sebagai penyimpanan berjalan. Kenapa? Kadang-kadang kita menyimpan sebenarnya, tapi kita sedang membawa produk itu ke suatu tempat atau didistribusikan ke tempat di mana produk ini akan disimpan selanjutnya. Nah, jadi sama saja dengan penyimpanan tapi berjalan karena menggunakan kendaraan. Nah, itu. Semua kondisi penyimpanan pada komoditas yang diangkut harus diterapkan. Apa saja yang harus diperhatikan? Fasilitas angkutannya, ya, apakah fasilitas angkutannya itu memadai, ya kan? Atau bagus, atau cukup mentoleransi kepada bahan pangan yang kita akan kirim, itu juga harus diperhatikan. Jaraknya, yang kedua, jarak yang ditempuh atau lama perjalanan itu harus diperhatikan. Kenapa? Kalau kita sudah memanen umpamanya bahan pangan yang terlalu matang, kemudian kita perlu perjalanan jarak yang ditempuh jauh, maka belum sampai ke lokasi, itu nanti maka sayur-sayuran atau buah-buahan yang sudah matang sekali tadi kita panen, itu malah sudah rusak. Jadi jarak yang ditempuh atau lama perjalanan itu harus diperhatikan. Kondisi jalan dan kondisi lingkungan selama pengangkutan juga itu harus diperhatikan. Perlakuan bongkar muat yang diterapkan, karena apa? Karena kadang-kadang perlakuan pada saat bongkar muat ini bisa terjadi kerusakan. Contohnya kerusakan mekanik biasanya ini karena gesekan atau dibanting atau apa, biasa juga akan berpengaruh pada kerusakan bahan pangan itu sendiri. Nah, berbicara tadi sudah pengangkutan, kita berbicara sekarang tentang penyimpanan dan penggudangan. Kalau bicara penyimpanan, ini ada dikelompokkan, ada penyimpanan di tingkat petani, ada penyimpanan di tingkat pengumpul pedagang, ya. Ada penyimpanan berupa stok nasional untuk bahan pokok. Kalau yang ketiga ini biasanya di Bulog. Kemudian penyimpanan di tingkat konsumen di rumah, atau di restoran kah, atau di pasar, ini adalah kelompok-kelompok penyimpanan. Jadi ada 4 kelompok, itu di tingkat petani yang menjadi kelumbung. Biasanya ini sih relatif kecil karena memang hanya untuk kebutuhan sendiri atau menunggu untuk dijual. Ada yang penyimpanan di tingkat pengumpul atau pedagang. Kemudian ada yang dalam skala besar, umpamanya penyimpanan berupa stok nasional. Ini contoh di Bulog. Kemudian penyimpanan di tingkat konsumen. Ini contoh di rumah, ya, atau di restoran atau di pasar. Itu pasti akan terjadi namanya penyimpanan bahan pangan. Nah, lama penyimpanan, jenis komoditas, dan model fasilitas untuk tiap tingkatan itu beragam menurut fungsi dan kebutuhannya. Jadi berbeda-beda lama penyimpanan itu tergantung daripada jenis komoditas dan model fasilitasnya. Nah, dalam penyimpanan kita perlu beberapa hal yang dipertimbangkan. Yang pertama itu adalah karakteristik bahan pangan, ya, atau sifatnya, karena jangan sampai kita menyimpan tidak memahami ini sifat daripada bahan pangan ini bagaimana, cocok tidak dengan kondisi lingkungan seperti ini, atau jenis kemasan yang ini, atau waktu penyimpanannya kira-kira berapa lama, dari segi ekonomi bagaimana aspek ekonominya. Jadi itu semua yang diperhatikan karakteristiknya, karena ketika karakteristik itu akan berbicara tentang bagaimana di kondisi lingkungannya, bagaimana dengan jenis kemasannya, bagaimana dengan lama penyimpanannya daripada bahan pangan itu. Kemudian aspek ekonominya bagaimana, apakah kira-kira bisa menguntungkan atau bisa terjadi kehilangan hasil yang akan menjurus ke kerugian, seperti itu. Nah, ini penyimpanan pada biji-bijian, ya, terutama kelompok serealia yang berkaitan dengan karakteristiknya. Pasti kita akan berbicara tentang yang harus kita perhatikan, kadar airnya, daya tumbuhnya, kemudian aktivitas respirasinya, dan sifat fisik lain. Ini bisa kalian baca sendiri, ya. Nah, kalau pergudangan,
ya. Kalau berbicara gudang itu berarti sebenarnya adalah tempat menyimpan produk, rumah atau lokasi, ya, tempat tinggal untuk bahan pangan itu tinggal sementara ataupun beberapa waktu yang tidak ditentukan. Seperti itu adalah gudang. Ya. Nah, biasanya ya kalau berbicara tentang jenis-jenis gudang, ada yang gudang untuk dagangan umum, ada yang gudang untuk bersifat untuk penyimpanan yang dingin. Ya, ini jadi di sini temperatur digunakan, umpamanya suhunya diatur atau apa, kondisi lingkungannya, atau gudang dengan peraturan bea cukai atau pajak, kemudian gudang barang-barang rumah tangga. Ini jenis-jenis gudang. Gitu. Ada juga yang gudang komoditas khusus untuk ekspor, atau memang ada juga pergudangan yang penyimpanan barang-barang penting, ya. Ini atau yang bersifat cairan kah, atau penyimpanan terbuka, atau tersembunyi, itu produk-produk yang sangat penting. Ini syarat-syaratnya untuk penyimpanan bahan kering apa saja. Itu bahan pangan harus ditempatkan secara teratur menurut macam atau urutan pemakaian bahan pangan, atau golongan suhunya itu harus berkisar 19 sampai 21 derajat Celcius. Ini berkaitan dengan kelembaban. Udaranya harus kering, karena ketika lembab maka itu akan berpengaruh pada pertumbuhan terutama mikroba atau patogen yang sangat merusak yang akan merusak bahan pangan, terutama ketika disimpan. Ventilasi yang baik, kemudian ruangan yang bersih, kering, lantai dan dinding yang tidak lembab, ini adalah faktor yang harus diperhatikan. Syaratnya apa saja untuk penyimpanan bahan pangan? Rak-rak itu berjarak minimal 15 cm dari lantai, bahkan dan 60 cm dari langit-langit. Jadi di lantai itu diberikan alas atau apa, supaya ketika kita tidak memberikan alas pada saat di lantai, biasanya terjadi tekanan fisik dan tekanan mekanik atau gesekan, maka itu akan merusak tentu. Kemudian begitu juga kalau terlalu mepet dengan di langit, itu pasti akan terjadi kerusakan, entah itu mekanik atau karena kerusakan fisik. Nah, kemudian rak itu harus mudah dibersihkan, harus sering dibersihkan, karena ketika lingkungan juga tidak bersih, itu juga menjadi tempat potensial daripada bakteri atau mikroba patogen yang akan hidup, atau hama gudang yang bisa merusak daripada bahan pangan yang disimpan di gudang. Nah, yang berikutnya, penyimpanan dan pengambilan itu harus diatur dengan sistem FIFO, first in, first out. Jadi barang yang pertama masuk, maka dia juga yang harus pertama keluar, supaya catatan dari sirkulasi daripada barang-barang yang disimpan itu cukup baik. Jangan dia yang simpan pertama, tapi yang dikeluarkan paling terakhir, gitu. Itu maka berpengaruh. Kemudian bila terjadi kerusakan oleh binatang pengerat, misalnya tikus, itu harus segera diperbaiki. Jangan malah dibiarkan, karena lama-kelamaan itu semakin binatang pengerat itu semakin merusak, maka juga itu akan merusak daripada bahan pangan yang disimpan. Ini penyimpanan pada suhu kamar atau suhu ruang, syarat-syaratnya, ya. Kemudian ada yang dengan suhu rendah, ini sama dengan pendinginan, ya. Tadi kita sudah bahas. Nah, organisme yang ada dalam gudang itu mikroorganisme, ada yang sifatnya predator, ya, ada penyelonong, scavenger atau pemakan cendawan. Nah, kadang-kadang juga disebut hama gudang. Ini contoh-contohnya, ada tikus, serangga, tungau, rayap atau burung, atau cendawan, bakteri perusak, dari golongan kamir, ya, itu adalah yang merusak daripada bahan-bahan pertanian yang disimpan di gudang. Nah, ini cukup banyak. Mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Jika ada yang masih kurang jelas, kita boleh buka sesi diskusi. Kita sama-sama belajar. Tidak ada orang itu yang lebih cerdas, tapi
Kecerdasan itu bisa tercipta ketika kita saling sama-sama menerima kekurangan atau kelebihan dari seseorang itu. Oke, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.